Oke, halo teman-teman. Di video kedua dari section 2 ini kita akan membahas tentang hacking or hack, tapi dari sisi hacker ya. Hacker mindset itu seperti apa sih? Oke, pasti pada penasaran ya. Oke, lanjut ya. Jadi di sini kita akan membahas ada apa sih pola pikirnya hacker, mindsetnya itu seperti apa. Terus udah gitu apa aja sih tipe-tipe hacker ya? Hacker itu ada tipenya seperti apa aja. Kemudian how the hacker hack, ya kira-kira polanya seperti apa sih pola pada umumnya. Oke ya, kita mulai dengan cara pertama, hackingnya dulu. Hackingnya itu apa sih? Hah? Jadi hacking itu adalah sebuah kegiatan di komputer security yang mengeksploit ya, kita mengeksploit, mungkin di sini nih ya, mengeksploit, kemudian mengeksploit sistem vulnerabilities ya, kemudian mengkompromi security-nya untuk mendapatkan aksesnya. Terus udah gitu aksesnya itu dimanfaatkan. Oke, secara singkat dulu nih, mungkin kalian belum terlalu familiar atau sudah familiar. Jadi exploit itu kalian itu kayak mengeksploitasi ya, kalian familiar dengan kata-kata mengeksploitasi. Jadi dieksploitasi, dikeruk terus ya, disalahgunakan, dieksploit lah pokoknya sebuah kelemahan pada sistem. Jadi vulnerable ini adalah kelemahan. Jadi kelemahan-kelemahan di sistem itu dieksploit oleh hacker. Kegiatannya itu adalah mengeksploit si vulnerable-nya tadi untuk dimanfaatkan untuk melakukan unauthorized akses, resource dan sebagainya. Jadi di sini kegiatan hacking juga bisa termasuk memodify sistem, aplikasi dan sebagainya ya. Jadi hacking itu nggak cuma take over account mantan ya, tapi juga mereka bisa juga kayak gini ya, merubah sistem. Jadi sistem itu harusnya menerima pembayaran tapi pembayarannya di skip, itu juga bisa termasuk hacking. Oke? Bisa juga cuman mencuri informasi, atau hacking itu juga bisa apa ya, menyebabkan sebuah bisnis itu kehilangan finansialnya. Oke, jadi misalnya Tokopedia atau misalnya marketplace kalian ubah harganya semua jadi 1 perak, itu kan menyebabkan kerugian finansial ya. Nah itu kegiatan hacking juga. Tapi hacking tuh nggak selalu kegiatan yang buruk ya, bisa aja ini dilakukan untuk tujuan-tujuan yang baik. Nanti kita akan bahas ada di tipe-tipe hacker. Oke, tapi hacker itu siapa ya? Hacker itu yang pasti orang yang melakukan kegiatan hacking ya. Biasanya hacker-hacker itu adalah orang-orang yang tahu banyak ya, excellent, yang pinter di bagian komputer ya, komputer skillsnya jago, mereka bisa create dan explore komputernya, software, hardware. Biasanya hacker-hacker seperti itu. Beberapa hacker itu melakukan hacking itu sebagai hobi ya, cuman mereka itu mau lihat berapa banyak sih komputer yang mereka bisa explore dan sebagainya. Tapi sebagian hackers juga melakukan intentionnya itu adalah untuk mungkin ada juga yang untuk pelajarin, dia mencoba-coba, dia mencoba explore, menambah ilmunya sendiri coba dengan melakukan hacking. Tapi ada juga yang melakukan untuk tujuan-tujuan yang buruk ya, untuk kepentingan pribadinya gitu ya. Jadi apakah kalian termasuk hacker? Belum tentu, tapi bisa jadi juga. Oke, selanjutnya hacker mindset. Ini adalah konsep yang dipegang teguh oleh para hacker. Ada beberapa. Jadi beberapa para hacker tuh biasanya mempunyai konsep yang ada di otak mereka, bahwa pertama, gak ada sistem yang 100% secure. Jadi semua sistem di dunia ini, mau dia sebesar apapun, segede Google, pasti mereka punya celah. Menurut hacker itu seperti itu. Jadi misalkan ada aplikasi antivirus, mungkin antivirus itu pasti menurut hackernya akan ada celahnya, gak pasti 100% secure. Jadi kalau hacker mikir semua aplikasi punya celah, pasti bisa dihack. Oke, cara paling safe menurut hacker nih ya, cara paling safe untuk seseorang punya sesuatu yang safe adalah
bikin server di Mars, sudah jauh nih ke Mars nih ya, jangan connect ke internet. Kemudian jangan pernah ada employee di sana. Kenapa? Karena celah-celahnya itu nggak cuma dari kelemahan dalam sistem ya, celah-celah dari sebuah aplikasi, sebuah website, itu tuh nggak cuma dari apa namanya, sistemnya aja. Kalau sistemnya udah oke, tapi employee-nya nggak oke, itu juga bisa menyebabkan celah untuk hacking ya. Jadi kalau mungkin kalian boleh pelajarin lagi, ada yang namanya attack surface ya. Attack surface itu kalian apa ya, area atau celah mana sih yang mau diserang oleh hacker. Attack surface itu bisa aja targetnya adalah orang, human, atau network karena connect ke internet, atau sistemnya ya. Jadi kalau misalnya di sini celah besar itu untuk diserang attack surface itu ada 3 kayak tadi ya, human, network, sama sistemnya atau OS. Oke, jadi cara paling amannya makanya tadi udah ke Mars nggak usah connect internet ya, karena tadi untuk menghindari networknya. Kemudian jangan ada employee di sana untuk menghindari attack surface humannya. Terus jangan bawa flash drive ya. Ini untuk yang menghindari sistemnya. Oke, ini konsep yang pertama. Terus hacker mindset yang kedua adalah jangan pernah percaya sama user input ya. Jadi gini, kalau misalkan kalian mau bikin web atau apps, ada misalnya masukkan nama atau username, masukkan password atau apa segala macam, itu jangan pernah percaya mereka akan masukin sesuai yang diminta, karena user itu pola pikirnya itu bisa beda-beda. Kalian gak akan pernah tahu gimana cara user berpikir. Bahkan mungkin bukannya dia mau niat buruk, dia cuma salah nangkep aja, akhirnya dia salah input di inputannya tersebut ya. Jadi misalnya ada user masukin potongan code, ini mungkin accidentally dia lagi ngoding, terus udah gitu dia copy paste codingannya, terus udah gitu dia pas mau login dia masukin codingannya ya. Codingannya itu misalnya itu salah satu serangan yang terjadi adalah SQL injection namanya. Jadi masukin potongan coding untuk ngambil database, bisa seperti itu ya. Terus jangan pernah percaya lagi misalnya nih ada yang input price in the phone number feature ya. Ini mungkin efeknya nggak terlalu besar, cuman bisa terjadi kesalahan-kesalahan di misalnya nih kita butuh nomor telepon untuk dikontak, tapi dia masukinnya price, kan pasti kalian nggak punya nomor HP-nya, akhirnya gagal. Misalnya transaksinya terjadi setelah dapat nomor teleponnya misalnya. Terus kayak gitu ada yang write his imaginary home's address yang nggak verified. Jadi misalnya nih kalian expect mereka untuk masukin tagihan itu dikirim kemana, terus mereka cuman ngarang-ngarang alamat aja, akhirnya dikirimlah ke alamat orang lain. Nah itu jadi pokoknya kalian jangan pernah percaya sama user input ya. Oke, mindset yang berikutnya nih. Jadi di cyber security, celah atau attack surface terbesar atau yang paling lemah lah ya, itu adalah humans. Jadi humans itu adalah celah terbesarnya. Mau sistemnya udah secure apapun, udah perfect seperti apa, pasti human itu punya celah ya. Kenapa human itu jadi celah terbesar? Karena human itu ada perasaan, ada pemikiran pribadi, ada pendapat pribadi, ada kepercayaan ya. Tadi ya kita udah bahas ada namanya zero trust. Kalau dia percaya ya berarti dia tidak full defense ya. Oke. Kemudian gini, ada beberapa kasus dimana cuman karena satu orang sebuah sistem yang sangat besar atau yang sudah sangat secure akhirnya bobol karena orangnya percaya dideketin, ada main perasaan juga mungkin ya. Mungkin kalau kalian penasaran kalian bisa cari juga kasus-kasusnya tuh tentang yang mencuri diamond ya. Dia mencuri diamond dengan apa namanya, persuade satu karyawannya ya. Dia melakukan social engineering. Oke. Jadi akses juga bisa aja nih
Contoh, kalau akses misalnya nih sudah disecurekan, udah tuh ada 2 faktor authentication, tapi ternyata aksesnya diberikan kepada orang lain atau dia taruh di forum terbuka yang bisa dibaca sama orang lain, jadi tidak konfidensial lagi. Akhirnya itu human errornya membuat sebuah perusahaan mungkin jadi sangat tidak secure ya. Jadi human itu harus di training ya, jangan sampai nggak ada cyber security awareness-nya nih. Jadi mereka nggak aware sama hal-hal yang harusnya disecurekan. Oke. Kok ini selanjutnya adalah mengutip dari kata orang-orang. Biasanya company kita tuh belum besar, company kita tuh masih kecil, siapa sih yang bakal attack kita. Nah, karena banyak yang berpikir seperti itu, akhirnya hacker itu melihat mereka jadi ini nih tidak defense secara maksimal karena mereka pikir mereka tidak akan diserang. Tapi karena hacker tahu dan berpikir seperti itu, akhirnya hacker-hacker juga mencari target-target yang mudah untuk dihack ya, karena banyak orang yang berpikir kayak baru juga launching, orang juga belum kenal, siapa sih yang mau ngehack. Ternyata hacker ya, karena mereka sudah berpikir company-company baru nih pasti security-nya masih buruk nih, terus mereka belum invest terlalu banyak di bagian security karena baru membangun, nge-build ya. Jadi mereka kita akan targetin perusahaan-perusahaan baru. Itu yang dipikirkan oleh si hacker ya. Oke, lanjut ya. Ada istilah too good to be true ya. Jadi kalau ada sesuatu yang terlalu indah sekali ya untuk jadi kenyataan tuh kalian harus waspada ya. Kalau di sini ada istilah adalah quid pro quo. Nah, ini artinya ibaratnya sesuatu mungkin mata dibahas dengan mata dan sebagainya. Contoh ya di sini ya. Kalau sesuatu too good to be true, ada aplikasi misalnya berbayar. Setelah aplikasi berbayar ini kalian nggak mau bayar nih, kalian akhirnya cari crackannya, kalian download nih crackannya. Bisa nggak? Bisa. Tapi kalian tahu nggak? Mungkin ada hal yang dia minta, tapi kalian nggak tahu. Jadi ketika kalian install aplikasi crack, itu bisa aja di dalamnya ada backdoor. Ya, ketika ada backdoor sebenarnya masih banyak possibilitiesnya lagi. Kenapa bisa ada backdoor tapi kalian gak sadar? Ada yang cuma digunakan resource-nya untuk mining, data mining dan sebagainya. Ada juga yang mungkin cuman untuk ngumpulin informasi yang akhirnya dikumpulin jadi database-nya mereka. Tapi mereka gak ngapa-ngapain. Itu bisa. Bisa juga ada yang pernah gak abis nginstal crack ada virusnya, abis nginstal crack ternyata aplikasi kalian kena ada malwarenya, terus tiba-tiba mati, blue screen dan sebagainya. Itu karena ada yang ngikut nih di dalam aplikasi crackan yang kalian download. Oke, jadi ketika ada sesuatu penawaran yang kayaknya menguntungkan sekali, kalian harus perhatikan kira-kira ada kerugian apa yang mungkin kalian dapatkan ya, karena di dunia ini ya kalian harus perhatikan gak semuanya tuh indah gitu ya. Oke, selanjutnya ada tipe-tipe hacker. Tipe-tipe hacker ini ada black hat, ada grey hat, white hat, script kiddies, kemudian cyber teroris, hacktivist, dan insider. Mungkin yang paling familiar adalah hacker identik dengan black hat. Hacker itu biasanya identiknya sama orang yang ngehack jahat ya. Biasanya menggunakan itu untuk keperluan pribadinya, pokoknya mengunggulkan dirinya sendiri. Itu disebutnya black hat nih. Tapi ternyata ada lagi jenis-jenis yang lain. Ada grey hat. Grey hat itu jadi gini, dia bisa berbuat itu untuk kebaikan atau untuk keburukan, yang penting dia diuntungkan. Jadi misalnya nih, ada orang yang perusahaan yang ngasih kayak kita open nih bug bounty, silakan yang bisa ngasih tahu ada bug-bug atau error apa aja kita akan kasih hadiah. Tujuannya baik ya, dia melakukan. Kemudian ada lagi dia nemuin data tapi ternyata ada orang yang mau beli datanya. Awalnya sih sebenarnya dia nggak mau jual, maksudnya nggak berniat untuk menjual, tapi ada yang nawarin, saya diuntungkan, ya udah saya lakukan. Nah itu biasanya si grey hat, mau baik mau buruk dia nggak peduli.
Nah, kalau si white hat sendiri adalah yang melakukan untuk kebaikan, misalnya untuk defense, nyari bug, dan sebagainya. Hacker yang untuk memperbaiki sistem. Jadi kayak kalian coba-coba, oh nemuin bug nih, kalian laporin sama perusahaannya. Oke? Nah, script kiddies ini ya, berarti dia itu adalah kiddies tuh kayak anak-anak yang baru belajar ya. Mereka baru coba, mereka ngambil script doang yang udah ada di internet, mereka coba-coba. Itu ada yang namanya script kiddies. Jadi mereka hanya menggunakan script yang udah ada untuk dicoba-coba ke beberapa aplikasi, website dan sebagainya. Kemudian ada cyber teroris di mana mereka melakukan kegiatan hacking untuk melakukan teror. Jadi kayak misalnya ada teror untuk mati lampu ya yang secara tersistem, atau teror alarm kebakaran dinyalain dan segala macam. Oke. Kalau hacktivis ini biasanya berkaitan dengan politik ya. Jadi kayak misalnya saya punya pandangan bahwa si A ini harus banget jadi presiden. Jadi saya ngehack semua saingannya, terus saya munculin A di mana-mana gitu ya. Kemudian ada insider. Insider ini biasanya di dalam perusahaan, tapi dia melakukan hack terhadap perusahaannya sendiri. Oke, ini ada beberapa tipe hacker. Nah, ini gimana cara hacker ngehack ya? Hacker ngehack itu ada beberapa tahapannya nih. Ya, pertama reconnaissance. Di sini mereka itu memantau dari jauh. Jadi dari jauh dipantau kira-kira mereka sistemnya seperti apa ya, flow-nya seperti apa ya, kira-kira ada celah di mana aja ya, kayak gitu ya. Mereka mantau dari jauh. Kemudian di scanning nih, kira-kira tadi dari celah yang ini kira-kira bisa melakukan apa, atau di scan semua networknya yang terbuka yang mana ya, kayak gitu. Terus dilakukan nih, dapetin aksesnya bisa dari human, bisa dapat dari tadi colok flash disk atau dan sebagainya, pokoknya mencoba mendapatkan aksesnya. Kemudian setelah udah dapat aksesnya, mereka maintaining akses, misalnya taruh backdoor di dalam, atau misalnya bikin account sendiri, atau udah kebuka port itu sebelum ditutup udah buka port yang lain dan sebagainya. Yang terakhir biasanya jejaknya dihapus semua, lognya dihapus. Ya, jejak log yang tadi kita buat karena kita zero trust dihapus oleh hackernya. Oke, itu kira-kira tahapan yang dilakukan oleh hacker ketika mereka melakukan hacking. Oke, sekian aja untuk materi tentang hacker mindset dan gimana kira-kira tipe-tipe hacker dan sebagainya. Selanjutnya kita akan bahas tentang dari sisi kitanya untuk kita supaya bisa lebih safe lagi. Oke, sekian. Terima kasih.